Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe Sans People Channel. Orang yang punya gangguan mental, gue gak bersyukur dia jadi gue gitu. Kenapa sih gue begini? Kayaknya orang lain sempurna deh, kayaknya gue benci banget kehidupan gue berantakan, keluarga, hubungan, pertemanan yang gue jalanin tuh kayaknya rendah banget gitu. Welcome back to my vlog Sobat Sans. Oke, di video kali ini gue akan membahas seputar mental illness nih bersama salah seorang teman yang sudah didiagnosa menderita penyakit OCD. Jadi apa sih OCD itu? Yuk kita tanya-tanya lebih lanjut kepada teman gue yang satu ini. Ada Gipari. Sehat? Alhamdulillah. Mungkin barangkali ada yang belum tahu seputar penyakit mental OCD itu apa sih? Obsesi Compulsive Disorder atau OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan penderitanya merasa harus melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang. Bila tidak dilakukan, penderita OCD akan diliputi kecemasan atau ketakutan. Gangguan obsesif kompulsif dapat dialami oleh siapa saja. Meski lebih sering terjadi di awal usia dewasa, OCD juga bisa terjadi pada anak-anak atau remaja. Penderita OCD terkadang sudah menyadari bahwa pikiran dan tindakannya tersebut berlebihan, tetapi tetap merasa harus melakukannya dan tidak dapat menghindarinya. Oke, jadi penyebab dan faktor resiko OCD. Penyebab OCD belum diketahui secara pasti, namun terdapat sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami OCD, yaitu yang pertama, menderita gangguan mental, memiliki anggota keluarga yang menderita OCD, pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan. Jadi gejala dan diagnosis OCD adalah gangguan pikiran yang menimbulkan rasa cemas atau takut terus-menerus dan perilaku yang dilakukan berulang kali guna menghilangkan kecemasan tersebut. Sebagai contoh, penderita OCD yang takut karena terkena penyakit akan mencuci tangan secara berlebihan atau sering membersihkan rumah. Gejala gangguan ini perlu dibedakan dengan OCPD atau Obsessive Compulsive Personality Disorder. Oke, sebagai penderita penyakit OCD, apa sih struggle terberat yang pernah lo alami selama ini? Dan boleh nggak diceritain bagaimana awalnya didiagnosa memiliki penyakit OCD dan seperti apa cara lo menanganinya? Kalau untuk awalnya panjang gitu, pasti kan psikiater nggak bisa langsung diagnosa gitu aja kan. Beberapa kali pertama-tamanya terjun atau mulai datang ke psikiater gara-gara ada salah satu teman dekat dari kecil yang ngeletuk, kayaknya lo perlu ke psikiater deh karena pasti dia udah tahu marah-marah gue gimana, terus gue bertindak itu gimana dan yang lain. Itu di rumah sakit Halim. Itu tahun berapa? 2017 ya? Tahun 2017. Dan sebelumnya juga kita sudah pernah ikut di salah satu acara konseling gitu. Support group. Jadi di 2017 pernah support group bersama tim Bipolar Care Indonesia gitu. Jadi kita sharing di sana dan itu lu belum didiagnosis? Belum, bahkan ke psikiater pun belum dikasih obat. Belum. Terus pertama kan yang di rumah sakit Halim itu baru cerita doang. Akhirnya karena ngerasa akhirnya gue gak pernah kenapa, biasa aja. Akhirnya gak melanjutin tuh. Nah terus lanjutin lagi. Pertama gara-gara gue masuk tahun 2018, gue masuk sebuah pelatihan kerja kayak PPKJ atau BLK gitu. Terus gue ngambil perhotelan sesuai saran bokap gitu kan, buat koneksi, buat masukan kerja juga dan lain-lain. Terus gue ngambil perhotelan. Nah intinya kalau gue sih berani jujur ya, sebenarnya gue normal gitu. Terus di salah satu pelatihan itu nah baru masuk ada sebenarnya salah satu cowok gitu yang buat gue tuh tertarik, gue merasa tertarik sama cowok itu. Nah terus gue sebagai yang jiwa-jiwanya sebagai cewek gitu, gue merasa kayaknya gue suka deh sama cowok itu kan. Akhirnya di situ kegaduhannya gue sama cowok tersebut tuh kayak mau cari-cari perhatian, selalu kontakan gimana dan lain-lain. Akhirnya gue masuk grup di pelatihan kerja itu. Nah, terus tapi tiba-tiba di grup itu ada satu cewek yang bercanda-candaan sama cowok tersebut gitu kan. Terus gue
tiba-tiba ngerasa gak jelas tuh, kayak gue ngerasa ih dia mau ngerebut milik gue nih si cewek itu, padahal cowok itu juga sebenarnya kagak ada apa-apa sama gue gitu kan. Terus gue abis itu gak tau kenapa tiba-tiba ngerasa benci sama cewek itu, padahal cewek itu baik anaknya. Terus gue buat keributan gue. Tapi sorry nih gue potong. Jadi sebenarnya sama nggak sih kayak kalau bipolar kan lebih ke penyakit mental yang dia ada mood swing, gitu. Terus dia gampang marah, gitu kan, terus mudah kesinggung, terus apa ya gangguan seperti itulah. Itu sama nggak sih? Dan sebenarnya lu dari kecil apa gimana, dari riwayat orang tua kah atau gimana? Nyokap pernah ke psikiater dulu. Nyokap cerita. Oh, ada turunan gitu ya? Tapi nyokap belum didiagnosa apa-apa. Tapi dia udah minum obat seingat dia gitu kan. Dan terus habis itu intinya titik-titik mau didiagnosa OCD itu pertama akhirnya beralih lah dari ada problem di pelatihan kerja itu. Terus karena gue ngerasa kayaknya gue gak terkontrol deh, terus gue cerita sama sahabat-sahabat juga, kayaknya lo perlu deh ke psikiater lagi. Akhirnya ke psikiater dirujukin lah ke rumah sakit jiwa Islam Klender, karena di situ benar-benar khusus kejiwaan kan, bukan yang rumah sakit umum gitu. Terus habisnya ketemu dokter gue, yang pertama itu dokter Dasriati namanya kalau nggak salah tuh. Terus gue cerita, dok saya begini-gini, saya ada masalah di pelatihan kerja tersebut, dia kasih obat dosis yang terlalu tinggi dosisnya. Gue tuh sempat kayak tremor, kayak sempat gemetar-gemetar, kayak pokoknya kayak orang sakau deh gitu kan. Sampai bokap nanya-nanyain, kamu makan narkoba ya, bla 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 bla, kayak gitu. Akhirnya besoknya balik lagi ke rumah sakit di Islam Klender. Kebetulan dokter yang ngasih obatnya itu nggak ada, ketemuan sama dokter gue yang sekarang, dokter Prasila itu namanya. Kata dia, oh ini dosisnya terlalu tinggi. Nah akhirnya solusinya cuma suntik di bagian bokong. Itu tahun berapa? 2018. Dan itu gue didiagnosanya itu belum dibilangin sama dokter gue. Pasti kan ada kertas tuh, ada kertas nama pasien, terus penyakit apa, diagnosa apa. Itu kalau nggak salah 5 bulan konsul sama dokter Prasila, baru gue ngebaca di kertas gue kok berbeda, ada bacaan diagnosa OCD. Terus kan gue nggak ngerti ya, gue cuma ngerti awal-awal itu kayak bipolar atau kepribadian ganda atau kepribadian ambang. Nah gue nggak ngerti nih diagnosa OCD apaan nih. Nah gue google kan, oh ternyata persis banget. Gue juga mengalami gue ngalamin hal-hal yang lebih ke OCD daripada bipolar. Kayak misalkan gini, gue naruh handphone di situ, gue nggak suka deh itu handphone ditaruh di situ, gue nggak tenang. Kalau gue taruh di situ bisa jadi besok ada malam petaka deh, langsung gue pindahin di samping gue sampai gue tenang. Kalau gue nggak tenang, tetap aja kayaknya nih handphone harus ditaruh di tempat yang benar. Dan itu bukan handphone doang, maksudnya semua. Kadang udah kayak pakai baju juga nih, gue pakai baju ini tiba-tiba tuh datang kayak pikiran nggak jelas atau bisikan nggak jelas, ganti baju deh, kayaknya baju ini lo pernah ada masalah, bla bla bla, nanti terjadi lagi loh. Gue ganti sampai gue tenang. Jadi kalau dikasih tau OCD itu rata-rata tentang kebersihan, tentang cuci tangan berkali-kali, itu sama sebenarnya, pengulangan berkali-kali. Tapi kalau gue bukan lebih ke bersih-bersih, lebih kayak ke gitu-gitu aja. Handphone gue beli di situ deh. Pas jangan yang warna ini deh. Jadi apa sih yang lo rasain harus seperti itu? Kalau nggak diikutin gimana? Efek ini? Sebenarnya gue cerita sama psikiater gue juga sebenarnya bisa jadi yang gue takutin nggak terjadi. Makanya psikiater gue bilang kalau ada bisikan atau pikiran kayak gitu jangan diikutin. Kamunya harus melawan. Nggak kok, nggak apa-apa ditaruh di situ, nggak ada masalah kok. Gitu. Oh kamu pakai ini nggak apa-apa kok, pasti nggak ada masalah kok. Terus gue juga bilang gitu, tapi saya takut dong, itu kejadian yang saya pikirin gitu, nggak apa-apa dilawan gitu. Itu namanya emang bagian OCD gitu. Nggak jelas aja gitu. Terus gue juga sempat beberapa kali kan gue lihat status lo ya, status di WhatsApp. Jadi itu tuh kayaknya udah lu posting terus lu post lagi. Iya, itu kan sama. Gitu ya? Itu sama pengulangan kan. Terus udah padahal sih nggak. Tapi lu nyadar kalau itu kayaknya apa lu nggak ngerasa jenuh, perasaan gue udah post ini terus rasanya malah freak. Kayak aneh banget anjing dari gue gitu. Tapi harus diikuti. Harus. Kata hati lu harus. Harus. Gila. Oke. Terus jadi gimana tuh semua istilahnya lu setelah setelah mau
konsultasi waktu itu ke psikolog apa? Psikiater. Tapi double sekarang psikolog juga. Kan namanya rumah sakit jiwa Islam Klender, dia berpusat untuk tentang kejiwaan. Jadi gue intinya sekarang di rumah sakit jiwa Klender itu 1 sebulan sekali ketemu psikiater, dokter Pasila. Nah seminggu sekali itu ketemu sama psikolog untuk kebagian tindakannya, kayak terapi pikiran, terapi realita, minat bakat, penerimaan diri. Karena kan pasti rata-rata orang yang punya gangguan mental, gue gak bersyukur dia jadi gue gitu. Kenapa sih gue begini? Kayaknya orang lain sempurna deh, kayaknya gue benci banget kehidupan gue berantakan, keluarga, hubungan, pertemanan yang gue jalanin tuh kayaknya rendah banget gitu. Gue merasa kayak gitu kadang. Makanya kadang-kadang nih ya, ini udah pernah gue sharing juga, gue suka kayak halu, hari ini gue maunya tuh jadi artis siapa deh, dan gue berusaha konsisten untuk menjalani seperti artis itu. Karena gue pernah berpikir gue gak mau jadi Muhammad Hifari, dan itu pernah gue sharing juga ke psikiater gue. Terus apa sih reaksi keluarga lu setelah lu tahu diagnosa itu? Prosesnya berapa lama setelah lu konsultasi, hasilnya berapa lama setelah lu konsul ini? Dan apa keluarga lu gimana responnya, apa menerima atau gimana gitu yang membuat? Yang pertama, psikiater gue pasti untuk monitor kondisi gue, atau kan gini, psikiater kan gak mungkin dia mendiagnosa cuma dari cerita kita kan. Dia manggil nyokap, manggil 2 teman gue untuk konversasi juga. Jadi untuk bilang gak sih apa yang diceritakan Gifari, atau bener gak sih segitu dahsyatnya emosinya, bla-bla-blanya. Dia manggil, pertama nyokap gue dipanggil, terus konsultasi bulan berikutnya 2 teman gue dipanggil. Jadi kata psikiater gue gini, ini paling penting ya, kita yang punya gangguan mental itu gak bisa survive atau gak bisa berdiri sendiri, butuh orang-orang di sekelilingnya. Keluarga kita juga harus tahu, oh ini anak jangan begini, nanti makin parah lagi. Teman-teman gue pun juga jangan bikin dia merasa kehilangan ya, jadi Gifari hanya butuh dibantu gitu kan, supaya dia benar-benar bisa merasa ada support systemnya gitu. Tapi pasti tetap pro kontra, ada sebagian keluarga juga, gue udah pernah cerita belak-belakan, ada keluarga yang itu kayak, itu lu dibuat-buat kali, lu itu kayak self diagnosis gitu. Lu kayak, lu cuma negatif thinking aja kali, pikiran lu aja yang jelek kali. Terus psikiater gue udah ketemu nyokap, udah ketemu 2 temen gue, nggak mungkin dia diagnosa cuma gara-gara gue ngomong asal doang. Akhirnya kenapa nih, makanya penting kenapa, makanya gue selalu sharing hasil konsul gue sampai ke obat-obatan gue sharing di Instagram, di WA, supaya yang berpikiran kayak gitu tuh melihat jadi benar gitu. Jadi omongan lu salah. Karena psikiater gue pun pernah membela gini, buat siapa yang bilang kamu marah-marah atau pengen hidup kamu begini karena gangguan mental kamu, suruh ke rumah sakit, konseling sama-sama. Nanti saya kasih tahu, si Gifari itu emang butuhnya cuma didengar, disupport, bukan malah dibilang ada-ada, negatif thinking dan lain. Karena kita juga pasti nggak mau dong intinya hidup kita buruk, yang kan nggak pengen pasti. Kayak gitu sih intinya. Terus struggle-nya paling apa? Dari misalnya lu yang gua dengan pertemanan, sosial gitu. Parah banget. Sempat gue punya pacar, itu dulu pacar gue padahal kan temannya tempat kerja, lingkungan pasti saling berkomunikasi dong di grup. Yeah. Terus grup WhatsApp gitu ya. Terus habis itu kadang ada temannya pacar, mau cewek mau cowok, cuma gini, gue nitip dong barang, nanti di kantor gue ganti ya. Langsung dia lihat handphone pacar gue, siapa yang ngechat? Bisa sampai langsung banding-bandingan handphone. Makanya temen gue pertama kali nyuruh ke psikiater karena dia tahu banget. Jadi menyangkut emosional juga ya? Padahal temennya cuma nitip ya, barang ini nanti di kantor diganti ya. Sampai gue yang balas, gue voice note, lu jangan ganggu pacar gue deh gini-gini, padahal kan gue kerja. Di situ makanya temen gue saksinya, di situ lo harus ke psikiater deh. Teman lo ngedukung ya? Tapi gue sejauh ini sendiri, ada nggak sih yang ngejauhin lo setelah tahu lo memiliki penyakit OCD? jauhin sih enggak, paling lebih kayak ke karena menurut mereka karena drama-dramanya sih. Karena kayaknya Karena ini juga gitu terlalu gue sambungin gini loh. Psikiater gue pun pernah bilang, dan semua ada di postingan tuh, gue posting, dok padahal saya tuh nggak pengen deh posting A, posting B, tapi ngikutin terus apa yang lo mau. Iya, satu hal simple aja, hal yang gak jelas. Misalnya ya, dulu temen gue, terus kadang-kadang gue ngeliat,
gue pengen deh ketemu yoga, cuma pengen silaturahmi, pengen cuma main, pengen cuma ketemu orang yang berbeda, gak gitu mulu gitu. Tapi kadang-kadang gue suka dalam hati kalau inget kejelekannya, gue amit-amit banget mau ketemu sama si yoga lah, gue kata-katain itu random beneran sama siapapun, karena kan katanya OCD itu perfeksionis. Cepatnya itu pasti, enggak, kita ketemu di mall jam 11 ya, karena jam 1 gue mau dijemput pacar, jadi supaya nanti pas kita sampai jam 11 ngobrolnya sampai jam 12 dan jam 1 pacar itu udah pulang, jadi udah terancam langsung. Dan itu langsung gue kayaknya semangat, asik besok udah mau ketemu yoga, mau ini itu tuh udah semangat. Nah tapi kalau lu sampai tiba-tiba gift bakal dia gift gue telat dikit ya, udah mati gue sampai anjing si yoga gitu. Dan itu langsung gue selindir terus orang itu sampai dia lihat itu struggle yang gue hadapin. Nah akhirnya jadinya menjauh itu, jadi bukan karena dia punya gangguan mental menjauhi yoga, tapi lebih ke drama yang contoh tadinya itu mantan menjauh akhirnya. Berarti bukan salah mereka juga dong? Bukan salah, tapi psikiater gue juga bilang gini, bukan salah mereka, tapi bukan salah Givari juga, karena psikiater gue bilang itu karena Givari punya gangguan mental. Orang yang gak punya gangguan mental aja bisa lost control, bisa di luar kendali, apalagi orang yang punya gangguan mental. Kalau kata dokter gue, saya tidak membenarkan kamu, tapi saya juga tidak bisa membenarkan kamu. Coba kamu yang punya gangguan mental, suka punya pikiran gak jelas, gimana rasanya capek dulu sama pikiran sendiri. Jangan kita ribut sama orang, sama pikiran sendiri aja tiap hari bisa. Iya enggaknya. Cari pasangan nanti mana? Pasangan sih sebenarnya agak nggak ngerti, tapi dia juga dipanggil, dia juga ikut dipanggil. Si Givari modelnya tuh tipenya gini. Kita yang nggak punya waras, setidaknya sama orang yang punya gangguan mental kita harus lebih maklumin. Kayak contohnya kita ketemu sama orang cacat, otomatis kitanya harus lebih maklum. Bukan berarti si orang cacat itu harus terus dimaklumin, enggak, tapi kitanya sedikit mau lebih maklum gitu. Akhirnya dia belajar, oh jangan begini, jangan begitu gitu. Dan menerima. Kadang-kadang gue kan ngajarin konsul kok supaya gue untuk biar dia dengar langsung gitu. Karena kan kalau kita cerita sendiri nanti orang bilang, ih kayaknya nggak dengerin diri sendiri deh, dia gini-gini deh. Makanya gue selalu share hasil konsul supaya orang tuh dengar bahwa gue juga menyebutkan kejelekan gue gitu. Dan psikiater gue selalu belainnya gini, dengan kamu mau nurutin dari Cibinong, kan rumah sakit gue konsul itu di Duren Sawit, dari Cibinong Duren Sawit itu dekat deh, jauh gak? Mereka juga nggak tahu sehari-hari kita gimana, apa yang kita laluin apa, beban kita apa.